Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Putri Indirayani, nomor absen 11, dari kelas 5D, D3 Akuntansi. Nah, pada kali ini saya akan mendemokan kepada kalian cara menggunakan Manager IO, yaitu aplikasi akuntansi. Nah, untuk video selanjutnya, saya harap teman-teman bisa menyimak dengan baik, dan selamat menonton! Oke guys, yang pertama yaitu kita membuka aplikasinya, yaitu Manager. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat soalnya di sini, perusahaan dagang. Di sini ada pengguna. Nah, untuk akses multi pengguna ini hanya bisa diakses oleh pengguna premium. Oke. Jadi selanjutnya mari kita buat. Kita klik tambahkan bisnis. Buat bisnis baru. Kita buat toko negaranya, kita pilih negara Indonesia. Itu buat bisnis baru. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Generik. Ini ringkasan. Ringkasan di sini kita bisa melihat nanti saat sudah selesai menginput tuh, nanti di sini terlihat berapa aset kita, kewajiban kita, ekuitas, pendapatan kita, dan dikurangi, dan pengurangan biaya serta jumlah tabarut kita. Nah, di sini ada penjurnalan, laporan, dan pengaturan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bisa klik kustomisasi. Nah, di kustomisasi ini terlihat beberapa setting. Yang pertama ada akun kas dan bank, penerimaan, dan pembayaran. Nah, berapa setting ini kita bisa centang agar bisa membuat data vendor, data komisaris, serta data pegawai. Nah, di sini saya centang terlebih dahulu akun kas dan bank, penerimaan, pembayaran, itu pembayaran, penjualan, pemasok, faktur pembelian, persediaan barang, pegawai, nah kita tambahkan segini dulu. Oke, selanjutnya kita perbarui. Nama itu kita bisa klik pada pengaturan untuk detail bisnis. Nah, untuk detail bisnis kita bisa lihat dari soalnya. Nah, ini ya, untuk nama tokonya sudah ada, yaitu toko Hill Elektronik. Selanjutnya untuk alamatnya yaitu di Jalan Diponegoro Singaraja. Nah, selanjutnya yaitu negara Indonesia, itu untuk kode NPWP-nya bisa copy dari sini. Oke, jika sudah, kita klik perbarui. Oke, setelah itu, di sini kita baca dulu periode akuntansi, kebijakan, gaji karyawan, kebijakan. Oke.
Nah, oke. Untuk selanjutnya yaitu kita pada menu kas dan bank. Di sini kita bisa lihat kita harus eh, pada akun kas dan bank kita membuat akun bank atau kas yang baru. Nah, kita kita buat akun yang pertama itu kas di tangan. Setelah itu kita masukkan kodenya yaitu 1011 buat. Nah, selanjutnya kita buat yang lagi satu yaitu rekening di BCA. Kodenya kita masukkan juga. Buat. Nah, setelah selesai membuat akun kas dan bank, selanjutnya yaitu kita menginput nominal yang berada di kas dan rekening bank. Dengan cara kita pergi pada pengaturan, setelah itu kita pada menu saldo awal. Nah, ini ada akun kas dan bank. Nah, sini kita klik pada menu saldo awal baru. Sini kita dapat memilih akun kas dan bank. Pertama yaitu akun kas di tengah. Untuk saldonya itu seperti yang tertera di soal, memasukkan sesuatu. Oke. Untuk karena ada akunnya lebih dari satu, kita bisa langsung mengklik buat dan tambah baru. Selanjutnya itu kita pilih rekening di BCA. Totalnya yaitu 65 juta. Buat. Untuk saldo awalnya sudah terlihat ya teman-teman. Di sini sudah sesuai dengan yang berada di soal. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat data customer, data pegawai, dan data supplier. Pertama itu saya membuat data customer. Data customer itu sama dengan data pelanggan. Ini kita membuat data pelanggan baru. Sini kita isi sesuai dengan data customer. Kodenya kita masukkan kode K1. Untuk batas kredit ini kita kasih 0. Selamat penagih kita sesuaikan dengan alamat yang berada di soal. Oke. Alamat pengirimannya juga kita samakan dengan alamat penagihan. Nah, di sini untuk surat elektronik biasanya kita menginput email pelanggan, tapi karena di sini tidak ada, tidak usah. Jika sudah, kita bisa klik buat yang tambah baru karena data customer ini lebih dari satu. Kita input sesuai customer
Yang pertama, ya, jadi kita sudah menginput semua data customer atau data pelanggan. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengisi berapa piutang yang dipunyai oleh pelanggan tersebut. Tapi saya ingin menyelesaikan untuk data supplier, data pegawai, dan data persediaan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu untuk data vendor, supplier, atau pemasok. Nah, sini kita bisa mengeklik menu pemasok, setelah itu kita buat pemasok baru. Nah, di sini fiturnya sama seperti yang membuat pelanggan. Nah, di sini kita masukkan nama supplier atau pemasoknya. Pertama itu ada PT Sony. Untuk kodenya yaitu V01. Untuk alamatnya yaitu kita sesuaikan dengan alamat yang berada di soal. Oke, untuk batas kreditnya juga sama, kita pakai 0 saja. Untuk surat elektronik kita kosongkan. Lalu kita tambah dan buat dan tambah baru. Oke, nasional. Oke. Untuk memasok semuanya sudah selesai. Selanjutnya saya akan menginput data persediaan. Sini kita sesuaikan dengan yang berada di soal. Kode barang jasa yang pertama yaitu ada D001, yaitu televisi. Nama satuannya kita pakai unit. Untuk metode yang dipilih yaitu metode pertama masuk dan pertama keluar atau FIFO. Nah, itu kita buat dan tambahkan baru. Kode barang kedua kita cek. Ini sudah tersedia. Di sini tertera yaitu televisi, kulkas, dan VCD. Selanjutnya yaitu lanjut ke data pegawai. Sama, data pegawai kita buat pegawai. Yang pertama itu ada ini. Kode yaitu P01. Alamatnya kita sesuaikan seperti yang di soal. Untuk selanjutnya yaitu kita lanjut mengisi saldo awal dari customer atau pelanggan. Nah, untuk saldo awal pelanggan itu kita mengisinya pada faktur penjualan. Nah, di sini kita klik buat faktur penjualan. Nah,
Untuk tanggal yang diterbitkan ini kita menggunakan tanggal 31 Desember 2020. Tanggal jatuh tempo tidak diisi. Hanya untuk pelanggan, yang pertama yaitu ada Arman. Setelah itu, alamat sudah langsung di deskripsi. Di sini kita kasih deskripsinya yaitu saldo awal. Nah, untuk barang dan jasa tidak perlu diisikan. Nah, di sini untuk akunnya kita bisa menggunakan akun laba ditahan. Sini untuk harganya yaitu sesuaikan dengan saldo utang dagang. Yang pertama yaitu memiliki saldo utang dagang 2 juta. Dan jika sudah, kita nah, jika sudah terbuat yaitu terlihat seperti ini, yaitu yang memiliki saldo utang dagang sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya kita dapat membuat faktur penjualan yang lain. Untuk tanggalnya yaitu masih sama, kita akan menggunakan tanggal 31 Desember 2020. Pelanggan kedua yaitu Tina. Nah, setelah semua terinput, kita lihat faktur penjualannya. Selanjutnya itu kita mengisi saldo awal dari pemasok atau supplier. Kita isi pada faktur pembelian. Sini kita klik buat faktur pembelian baru. Untuk tanggalnya sama, yaitu kita menggunakan pada tanggal 31 Desember 2020. Ini kita bisa memilih pemasok, sama itu PT Sony. Deskripsinya sudah saldo awal. Untuk akunnya di sini kita menggunakan akan laba ditahan. Karena ini adalah saldo awal. Untuk harga di sini kita masukkan 10 juta. Buat seperti ini. Nah, di sini kita lanjut membuat faktur pembelian baru. Tanggalnya masih sama. Masuknya selanjutnya internasional. Kita lihat faktur pembeliannya. Pembeliannya sudah sesuai, yaitu sebesar 40 juta. Baik teman-teman, karena tadi saya lupa untuk menginput unit serta harga beli
pada persediaan barang. Selanjutnya, teman-teman tidak perlu takut. Pasti kita bisa tambahkan, yaitu kita menambahkan pada pengaturan. Nah, setelah itu kita klik pada saldo awal, hanya persediaan barang. Nah, di sini kalian bisa menginput saldo awal baru. Untuk persediaan yang pertama, yaitu kita akan menekan yang televisi, kita klik kuantitas yang tersedia. Sini kita menginput 40 unit. Itu untuk biaya rata-ratanya itu sebesar 1 juta. Nah, setelah itu kita buat data makan baru. Setelah itu, persediaan barang kulkas untuk kuantitas rata-ratanya itu 500 ribu. Buat. Ya sudah, akan terlihat seperti ini. Nah, setelah kita lanjut ke persediaan barang di satuan aku ini tuh tanggalnya, kan tanggal yang sama. Revisi seharga sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita pergi ke pengaturan, lalu kita pergi ke bagian akun. Nah, di sini kita akan melengkapi akun-akun yang ada di Neraca. Nah, di sini terdapat 2 menu, buat kelompok baru dan buat akun baru. Di sini kita akan membuat semua akun-akunnya. Baik, di sini saya ada beberapa mengubah akun yang sudah ada sesuai dengan ada yang tertera di neraca. Lanjut saja, selanjutnya kita memasukkan beberapa akun. Nah, di sini untuk akun aset lancar atau baik, demikian cara menginput akun. Karena penginputan akun ini sangat banyak, maka videonya akan saya percepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan jika kalian, teman-teman, ingin membuat grup baru seperti pada Akpa Lancar, kalian bisa mengklik pada grup baru dan menyesuaikan dia pada kelompok yang mana. Sama dengan halnya untuk membuat akun baru. Nah, di sana teman-teman juga dapat mengelompokkannya sesuai dengan kelompok akun tersebut. Sama juga dengan halnya pada akun yang terdapat di rekening nominal, kalian juga dapat menginputnya seperti pada akun sebelumnya pada neraca.
Jika sudah selesai menginput semua akun, selanjutnya yaitu kita ke kustomisasi, lalu kita tambahkan investasi, aset tetap, serta akun modal. Serta tambahkan penyusutan. Nah, selain itu untuk soalnya di sini terdapat ditarik uang dari rekening di BCA senilai 10 juta. Nah, maka dari itu pada kustomisasi ini kita juga tambahkan transfer antara akun kas dan bank. Baik, jika sudah semuanya kita klik perbarui. Nah, setelah kita tambahkan menu aset tetap, selanjutnya yaitu kita pergi ke pengaturan. Kita klik saldo awal, selanjutnya yaitu aset tetap. Lalu kita klik saldo awal baru. Nah, di sini untuk aset tetapnya belum ditemukan. Maka sebelum itu kita harus membuat pada menu aset tetap. Nah, di sini untuk aset tetapnya kita bisa lihat dari Aktiva. Di sini yang pertama yaitu ada peralatan kantor. Untuk kodenya kita sesuaikan dengan kode yang ada di Aktiva. Untuk tarif penyusutan peralatan kantor yaitu sebesar 25%. Setelah itu kita klik buat dan tambahkan baru. Untuk yang selanjutnya yaitu kendaraan. Untuk tarifnya yaitu sebesar 12,5%. Selanjutnya yaitu gedung. Untuk gedung itu tarif penyusutannya sebesar 5%. Yang terakhir yaitu terdapat Aktiva tetap tanah. Untuk tanah tidak ada tarif penyusutan, maka langsung kita klik buat. Nah, kita lihat di sini sudah ada daftar aset tetap baru. Selanjutnya kita kembali ke pengaturan, setelah itu saldo awal. Setelah itu kita cari aset tetap. Nah, di sini kita klik saldo awal baru. Nah, yang pertama itu kita klik peralatan kantor di sini. Untuk peralatan kantor, biaya akuisisinya itu sebesar 4 juta. Untuk akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 3.500.000. Setelah itu kita buat dan tambahkan baru. Selanjutnya yaitu kendaraan. Di sini kendaraan biaya akuisisinya yaitu sebesar 30 juta. Untuk akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 20 juta. Selanjutnya yaitu gedung. Untuk biaya akuisisinya yaitu sebesar 80 juta. Untuk
akumulasi penyusutan yaitu 50 juta. Cara kita pergi ke pengaturan. Setelah itu kita pergi ke saldo awal. Selanjutnya yaitu ke neraca. Nah, di sini kita tambahkan saldo awal baru. Yang pertama yaitu perlengkapan. Di sini perlengkapan yaitu ada di debit sebesar 1.300.000. Ini kita klik buat baru. Setelah itu pada utang mandiri. Totalnya itu di kredit sebesar 35 juta. Selanjutnya yaitu pada modal madai. Karena modal madai tidak ada, maka kita buat akun modal. Buat akun modal baru, setelah itu kita buat modal madai. So, kodenya yaitu lalu kita pergi pengaturan, setelah itu saldo awal, kita pilih akun modal. Nah, di sini kita tambahkan saldo awal baru, yaitu modal madai. Nah, di sini kita masukkan sebesar 200 juta. Jika sudah, kita lihat di sini tertera seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu kita mulai untuk penginputan transaksi. Nah, untuk transaksi pertama pada tanggal 1, di sini terdapat untuk membayar hutang pada Suniter, yaitu tertera di sini kita mempunyai hutang 10 juta. Nah, untuk pembayarannya, kita mencari menu pembayaran. Nah, setelah itu kita buat pembayaran. Di sini, untuk pembayarannya, yaitu tanggal 1. Menggunakan 2020, 21. Nah, setelah itu, akun yang dibayar, kas di tangan. Penerima yaitu pemasok. Itu kita cari PT Suminter. Nah, deskripsinya yaitu pembayaran utang kepada PT. Untuk akunnya yaitu hutang dagang. Jumlahnya sebesar 10 juta. Kita buat.
Jika sudah, akan terlihat seperti ini. Baik, untuk tanggal 2, transaksi 2 yaitu pada tanggal 2. Di sini tertera dijual 1 unit televisi kepada Ketut Wirta seharga 1.200.000 secara tunai. Nah, karena Ketut Wirta ini tidak ada di data customer, maka kita buatkan data customer baru dengan cara pada pelanggan, kita buat pelanggan baru. Nah, di sini kita masukkan nama Ketut Wirta. Kodenya, kita lanjutkan kode yang sebelumnya. Kita buat. Nah, jika sudah, di sini sudah tertera namanya Wirta dan kodenya K08. Selanjutnya, kita kembali kepada soal, yaitu kita menjual 1 unit televisi. Maka ke faktur penjualan. Nah, sini pada faktur penjualan kita tambah faktur penjualan baru. Untuk tanggalnya yaitu tanggal penjualannya pada tanggal 21 Januari tanggal 2. Ini pelanggannya kita masukkan yaitu Ketut Wirta. Untuk alamat penagihannya dikosongkan. Deskripsinya yaitu dijual televisi 1 unit seharga 1 juta. Ini barang biasanya itu televisi sebanyak 1 unit dengan harga satuan 1.200.000. Setelah itu kita buat. Karena di sini sudah keluar fakturnya dan pada soal ini adalah pembayaran secara tunai, kita langsung ke menu penerimaan. Di sini membuat penerimaan baru. Nah, untuk tanggal penerimaannya yaitu pada tanggal 2 Januari 2021. Nah, dibayar oleh pelanggan. Pelanggannya itu Ketut Wirta. Dana masuk yaitu kita pakai kas di tangan. Deskripsinya pembayaran secara tunai 1 unit televisi. Itu untuk pembayarannya kita menggunakan akun piutang dagang. Nah, di sini tertera pelanggan Ketut Wirta dan jumlahnya itu sebesar 1.200.000. Oke, selanjutnya kita ke C4. Untuk faktur penjualannya, kita bisa lihat di sini dijual televisi 1 unit seharga 1.200.000 sudah lunas. Nah, selanjutnya yaitu transaksi ketiga pada tanggal 3 Januari 2021. Di sini tertera soalnya dijual 1 unit televisi seharga 1.500.000 dan 1 unit kulkas seharga 950. Nah, di sini kepada Sujana dibayar tunai 1 juta dan sisanya kredit. Karena Sujana bukan salah satu data customer, maka seperti Ketut Wirta, kita buat customer baru. Kita ke menu pelanggan, buat pelanggan baru, atas nama Sujana. Kodenya kita lanjutkan. Buat. Setelah kita membuat kode pelanggan, lalu kita lanjut ke faktur penjualan. Buat faktur penjualan baru, yaitu pada tanggal 3 Januari 2021.
Untuk pelanggan yaitu Sujana. Nomor penilihan kita bisa kosongkan. Deskripsi yaitu kita bisa copy dari sini. Nah, untuk barang jasa yang pertama yaitu 1 unit televisi dengan harga 1.150.000. Setelah itu kita tambahkan baris untuk barang yang kedua. Sini dia membeli kulkas. Kulkas 1 unit dengan harga 950. Baik, setelah itu sini kan langsung tertotal nominalnya. Sudah kita buat faktornya. Nah, kan di sini tertera dibayar tunai sebesar 1 juta dan sisanya kredit, maka kita langsung pergi ke menu penerimaan. Kita buat penerimaan baru. Di sini tanggal penerimaan barunya pada tanggal 3 bulan Januari 2021. Dibayar oleh pelanggan, yaitu Sujana. Dana akutnya dikasih tangan. Skripsinya pembayaran tunai sebesar 1 juta. Di sini akunnya menggunakan piutang dagang sejumlah 1 juta. Karena sisanya akan dibayar kredit. Maka kita tidak perlu mencatat. Baik, jika sudah, kita buat. Sini sudah tertera penerimaannya pembayaran tunai sebesar 1 juta. Untuk mengecek, kita bisa lihat di faktur penjualan. Sisanya di sini. Oke, selanjutnya yaitu transaksi yang nomor 4 pada tanggal 4, Arman membayar utangnya. Nah, pada soal, Arman memiliki hutang sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya yaitu kita ke menu pembayaran. Maaf, kita pada menu penerimaan. Kita buat penerimaan baru. Setelah itu, tanggal penerimaannya yaitu pada tanggal 4 Januari 2021. Setelah itu dibayar oleh pelanggan. Yang membayar yaitu Arman. Dana masuk kita klik pada kasih tangan, yaitu kita kasih deskripsinya. Akunnya yaitu menggunakan piutang dagang. Itu kita isi jumlah hutangnya yaitu sebesar 2 juta. Lalu kita buat. Nah, selanjutnya kita akan ke soal nomor 5, yaitu dijual 5 unit VCD kepada toko Surya sebesar 550 secara kredit. Nah, karena toko Surya ini adalah pelanggan baru, maka kita buat pelanggan baru atas nama toko Surya. Nama toko Surya. Kode. Kita lanjut kode selanjutnya. Kita buat.
Setelah itu, kita buat faktur penjualan. Nah, di sini kita buat faktur penjualan baru, yaitu pada tanggal 5 Januari 2021. Ini untuk pelanggannya, itu toko Surya. Alamat penagihannya kita kosongkan. Setelah itu untuk deskripsinya kita bisa ambil dari soal. Untuk barangnya yaitu VCD player sebanyak 5 unit dengan harga satuan yaitu 550. Ya sudah, kita buat faktornya. Karena ini dibayar secara kredit, maka tidak ada pembayaran secara tunai. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 6, transaksi nomor 6, yaitu pada tanggal 5 Januari, hutang kepada PT Nasional dibayar tunai. Maka, selanjutnya yaitu kita ke menu pembayaran. Ini kita membuat pembayaran baru. Tanggalnya yaitu tanggal 5 Januari 2021. Nah, dibayarkan dari kasih tangan. Penerima yaitu masuk, yaitu PT Nasional. Itu deskripsinya. Nah, untuk akunnya yaitu hutang dagang. Sebesar 12 juta. Sudah kita buat. Sudah akan keluar seperti ini. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 7, yang dimana pada tanggal 6 Wanda membayar hutangnya. Maka kita ke menu penerimaan. Setelah itu kita buat penerimaan baru. Sini Wanda membayar pada tanggal 6 Januari 2021. Bayar oleh pelanggan, bayar oleh Wanda. Dana masuk yaitu kas di tangan. Pembayaran Wanda. Untuk akunnya yaitu menggunakan piutang dagang. Yaitu untuk jumlah yang dimiliki Wanda yaitu sebesar 1 juta. Lalu jika sudah kita buat. Jika sudah akan sehat seperti ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu transaksi nomor 8. Di sini tertera ditarik uang dari rekening di BCA senilai 10 juta. Nah, untuk membuat transaksi tersebut, jika teman-teman belum menambahkan sejak awal, kita bisa pergi kostum, kita bisa pergi ke kostumisasi, yaitu teman-teman bisa mencentang transfer antar akun kas dan bank. Jika sudah, kita kembali. Selanjutnya itu kita klik pada menu transfer antar akun kas dan bank. Nah, jika sudah, kita buat transfer antar akun kas dan bank.
Nah, di sini kita menginput sesuai tanggal, yaitu tanggalnya pada tanggal 7 Januari 2021. Deskripsinya kita sesuaikan. Dibayarkan dari rekening BCA. Jumlah sebesar 10 juta. Dana masuk, kasih tangan. 2. Sudah akan terlihat seperti ini. Rekening di BCA yaitu pada kas keluar dan akun kasih tangan pada kas masuk. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 9, di mana membeli televisi pada PT Sony Inter sebanyak 10 unit, dibayar tunai 6 juta dan sisanya di kredit. Nah, selanjutnya yaitu kita pilih menu faktur pembelian. Itu kita buat faktur pembelian pada tanggal 8 Januari 2021. Pemasoknya yaitu kita membeli pada PT Sony. Ini deskripsinya kita sesuaikan seperti di soal. Untuk barangnya yaitu kita membeli televisi. Kuantitasnya kita membeli 10 unit dengan harga televisi yaitu 1 juta. Ya sudah, kita buat fakturnya. Jika sudah, karena ini dibayar tunai sebesar 6 juta, sisanya kredit, maka kita langsung pergi ke menu pembayaran. Ini kita membuat pembayaran baru pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 8 Januari 2021. Akunnya dibayarkan dari kasih tangan, yaitu penerimanya yaitu pemasok. Itu yang menerima adalah PT Sony. Pembayaran secara kas secara tunai sebesar. Untuk akunnya yaitu kita menggunakan hutang dagang sebesar 6 juta. Itu kita buat. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 10, di mana dijual 1 unit kulkas kepada Suta seharga 1 juta secara tunai. Karena Suta adalah customer baru, kita buat data pelanggan, buat pelanggan baru dengan nama Suta dan kode lanjutan. Buat. Lanjut, kita ke faktur penjualan. Tambah faktur baru pada tanggal 8 Januari 2021. Selanjutnya pelanggannya yaitu Suta. Alamatnya kita bisa kosongkan. Deskripsinya itu penjualan 1 unit kulkas. Barangnya kulkas.
1 unit dan harga satuannya itu sebesar 1 juta. Oke, sudah kita buat fakturnya. Karena ini pembayaran secara tunai, kita langsung ke menu penerimaan. Buat penerimaan baru, setelah itu kita cari tanggalnya, yaitu tanggal pembayarannya sama. Setelah itu dibayar oleh pelanggan. Di sini pelanggannya yaitu Suta. Akun dana masuk yaitu pada kas di tangan. Setelah itu deskripsinya pembayaran tunai. Untuk akunnya yaitu piutang dagang. Jumlahnya itu sebesar 1 juta. Sudah kita buat pembayaran penerimaannya. Sudah akan terlihat seperti ini. Selanjutnya yaitu transaksi 11, di mana di sini Wendy membayar hutangnya. Ini hutang Wendy yaitu sebesar 2.500.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ke menu penerimaan. Buat penerimaan baru, sini pada tanggal 8 juga dibayar oleh pelanggan. Pelanggannya yaitu Wendy. Dana masuk pada kas di tangan. Setelah itu keterangannya disesuaikan. Untuk akunnya yaitu piutang dagang sebesar 2.500.000. Sudah kita buat penerimaannya. Terus selanjutnya yaitu transaksi nomor 13. Di sini dijual 1 unit VCD seharga 700 secara tunai. Nah, karena ini tidak diketahui siapa yang membeli, kita buat pelanggan baru. Sini untuk namanya kita bebaskan. Di sini pelanggan umum. Nah, selanjutnya yaitu kembali ke faktur penjualan. Kita buat faktur penjualan baru pada tanggal 9 Januari 2021. Untuk pelanggannya yaitu pelanggan umum. Selanjutnya deskripsinya disesuaikan. Untuk barangnya yaitu VCD player 1 unit seharga 700. Oke, sudah kita buat fakturnya. Selanjutnya untuk pembayaran tunai, kita pergi ke penerimaan. Kita buat penerimaan baru pada tanggal yang sama. Dibayar oleh pelanggan, yaitu pelanggan umum. Dana masuk pada kas di tangan. Deskripsinya pembayaran tunai VCD. Akunnya yaitu piutang dagang. Totalnya itu 700. Lalu kita buat pembayaran. Oke, selanjutnya yaitu transaksi. Transaksi selanjutnya yaitu dibeli 5 unit kulkas dari PT Nasional secara tunai. Maka kita pergi ke
faktur pembelian, kita buat faktur baru pada tanggal 9 Januari 2021. Pemasok yaitu PT Nasional. Deskripsinya disesuaikan. Kulkas. Untuk akunnya yaitu, untuk barangnya yaitu kulkas sebanyak 5 unit dengan harga satuan 800. Selanjutnya itu kita buat fakturnya. Karena ini dibayar dengan tunai, maka kita langsung membayarnya pada pembayaran. Di sini kita buat pembayaran baru pada tanggal yang sama. Selanjutnya dibayarkan dari kasih tangan. Penerimanya yaitu pemasok, PT Nasional. Pembayaran tunai 5 unit kulkas. Untuk akunnya yaitu hutang dagang dengan jumlah sebesar Rp8 juta. Benar ya? Maaf. 4 juta. Lalu kita buat. Untuk melihatnya, untuk memastikannya sudah terbayar lunas, kita bisa lihat pada faktur pembelian. Di akun hutang dagangnya, saya tadi sempat keliru, yaitu hutangnya saya tambahkan akun baru. Jadi sebenarnya tadi kita harus mengubah untuk utang itu menjadi utang dagang. Baru dia mau untuk pembayarannya. Maka selanjutnya yaitu saya akan perbarui ini agar mau masuk ke faktur pembeliannya. Ini juga saya akan ubah di utang dagang. Saya perbarui. Setelah itu saya akan menghapus bagian akunnya pada baik, mohon maaf atas kekeliruannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu dijual. Untuk selanjutnya saya akan mengecek kembali pada faktur pembelian. Nah, di sini sudah tertera berapa pembelian yang sudah dibayar lunas. Selanjutnya yaitu kita lanjut kepada transaksi berikutnya. Untuk transaksi berikutnya yaitu dijual 1 unit televisi kepada Indra seharga 1 juta. Nah, sedangkan di sini tidak ada data customer Indra, maka kita
membuat tangan baru. Membuat tangan baru atas nama Indra. Kita buat. Selanjutnya yaitu kita buat faktur penjualan. Faktur penjualan pada tanggal 1 Januari pada 9 Januari tanggal 9 Januari 2021. Pelanggan dari Indra. Pengiriman bisa dikosongkan. Deskripsinya selanjutnya yaitu barangnya yang dibeli adalah televisi 1 unit sebesar 1 juta. So, kita buat fakturnya. Selanjutnya yaitu transaksi berikutnya pada tanggal 10 dibeli perlengkapan kantor senilai 500. Nah, untuk transaksi ini kita pada pada menu pembayaran. Setelah itu kita buat penerimaan baru, buat pembayaran baru. Setelah itu tanggalnya yaitu pada tanggal 10 Januari 2021. Dibayarkan dari kasih tangan, penerimanya kita pilih penerimaan lainnya. Sini kita buat perlengkapan kantor. Deskripsinya disesuaikan. Selanjutnya untuk akunnya yaitu kita menggunakan akun perlengkapan kantor. Sejumlah 500. Lalu kita buat pembayarannya. Nah, sudah. Selanjutnya adalah transaksi terakhir, di mana dibeli 10 unit radio kaset seharga 600.000 pada PT Nasional secara kredit. Nah, karena radio kaset adalah barang baru, maka caranya yaitu kita harus membuat persediaan baru. Ini persediaan barang, kita buat persediaan barang baru. Kode barang, kita lanjut kode yang sebelumnya. Nama barangnya yaitu radio kaset. Nomor satunya unit. Setelah itu metodenya pertama masuk dan pertama keluar. Setelah itu kita buat. Jika sudah, kita ke faktur pembelian. Ini kita buat faktur pembelian baru pada tanggal 10 Januari 2021. Pemasoknya yaitu PT Nasional. Deskripsinya pembelian ini. Barangnya itu radio kaset sebanyak 10 unit dan harga satuan 600.000. Ya sudah, kita buat. Nah, baik, karena ini faktor pembelian,
dibayar secara kredit, maka kita belum membayar ini. Selanjutnya itu kita bisa melihat pada ringkasan. Baik, sekian demonstrasi untuk manajer IO dari saya. Maaf jika ada beberapa kesalahan dan kekeliruan antara memasukkan akun-akun dan transaksi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.